Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Agustinus Miranda Wijaya, MMMKN, dosen pada program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tingginya. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Digital. Saya mengampu mata kuliah ini karena saya memiliki pengalaman yang luas baik secara praktisi maupun akademisi di bidang pemasaran dan memiliki juga sertifikat nasional dan internasional, khususnya di internasional adalah CPM Asia, yaitu Certified Professional Marketer. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah pertama ceramah, kedua problem based learning, di mana pada saat ceramah saya memberikan materi kepada mahasiswa secara langsung dan kemudian mahasiswa memberikan umpan balik. Selanjutnya problem based learning, di mana saya setelah menjelaskan materi kuliah, kemudian akan memberikan soal latihan berupa kasus-kasus yang kemudian didiskusikan dengan mahasiswa saya. Selain itu juga diberikan pelatihan secara mandiri kepada mahasiswa melalui LMS Universitas Pancasila. Selain mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning, juga melalui luring maupun daring, di mana pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan dalam kelas, sedangkan daring dilakukan melalui LMS. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Digital pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Dan berikutnya akan saya sampaikan tentang rencana pembelajaran atau RPS secara singkat dan juga cuplikan proses pembelajaran serta pengajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Digital. Yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tentang kontribusi teknologi dalam mempengaruhi perkembangan pemasaran. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman tentang elemen-elemen pemasaran digital dan dampaknya terhadap model serta strategi pemasaran. CPMK yang ketiga adalah bahwa mahasiswa mampu mengembangkan rencana pemasaran digital atau digital marketing plan dan juga mengembangkan model-model penelitian dalam bidang pemasaran. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Digital menjelaskan bagaimana memahami tahapan pemasaran digital saat ini dan bagaimana hal ini mengubah keterlibatan organisasi, perusahaan, dan konsumen. Mata kuliah ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan secara online dan membangun kumpulan keterampilan khusus yaitu pemasaran digital. Bahan kajian atau materi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, pengertian manajemen pemasaran serta konsep ruang lingkup manajemen pemasaran digital. Kemudian premis-premis pada grand teori pemasaran, serta penguasaan pengembangan teori pemasaran. Selanjutnya adalah people dan big data dalam pemasaran, jenis-jenis iklan dan platform periklanan dalam pemasaran digital, serta juga website pemasaran digital. Sedangkan pustaka yang saya pergunakan adalah pertama, buku marketing 4.0, Moving from the Traditional to Digital, karangan Kotler, kemudian juga Digital Marketing All in One, for Dummies karangan Diamond S,
kemudian Digital Marketing Strategy, karangan King North, kemudian Digital Marketing in Asia, karangan Yamaguchi, dan E-Marketing, karangan Strauss, serta pendukungnya adalah Marketing Teori karya Hunt. Baik, demikian gambaran RPS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Era Digital, dan selanjutnya kita akan beralih kepada perkuliahan Manajemen Pemasaran Era Digital. Terima kasih. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita akan memulai perkuliahan kita tentang manajemen pemasaran di era digital atau marketing management in digital era. Perkenalkan latar belakang saya seorang akademisi dan juga seorang praktisi yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dari berbagai industri, khususnya saya menangani di bidang pemasaran. Selanjutnya ini adalah kontak person saya, Anda dapat menghubungi saya kapanpun untuk berkonsultasi dan juga untuk berdiskusi tentang manajemen pemasaran atau mata kuliah yang sedang kita jalankan ini. Selanjutnya, pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari marketing management atau manajemen pemasaran. Dan pada chapter 1, kita akan mempelajari terkait dengan definisi marketing pada saat ini, khususnya menghadapi kondisi terkini, ya, new realities, ya, menghadapi kondisi saat ini yang terjadi di dunia pemasaran. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, mengapa pemasaran itu penting. Yang kedua, terkait juga dengan skop dari pemasaran, kemudian konsep-konsep inti dari pemasaran. Selanjutnya, bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada mendefinisikan ya realita baru dalam dunia pemasaran, kemudian juga kekuatan-kekuatan ini bagaimana pengaruhnya juga terhadap konsumen dan perusahaan. Selain itu juga kita akan belajar tentang holistic marketing philosophy dan juga bagaimana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh fungsi marketing untuk menciptakan sebuah strategi pemasaran yang berhasil. Sebenarnya fakta pemasaran itu sudah dimulai ratusan tahun yang lalu, ya, tentunya dengan adanya industrialisasi, dan juga kita sudah melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu tumbuh berkembang dan juga pada akhirnya keluar dari persaingan karena ketidakmampuan mereka melakukan pengelolaan fungsi marketingnya atau fungsi pemasarannya dengan baik. Pemasaran merupakan salah satu fungsi bisnis, harus diingat, selain fungsi bisnis lainnya, yaitu fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasional, serta fungsi sistem informasi. Jadi, bagian dari fungsi bisnis perusahaan yang harus ada dalam perusahaan. Selain itu juga kata dari manajemen pemasaran atau marketing manajemen, tentunya kita harus juga memahami fungsi manajemen itu sendiri, yaitu adanya konsep bahwa manajemen itu menjalankan sebuah fungsi yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengarahan, kontrol, dan juga action. Kita lanjutkan, apa itu marketing? Kita lihat lagi, ya, marketing itu dibangun ya dari sebuah kebutuhan dan keinginan, dan juga didukung dengan buying power yang menciptakan demand. Jadi dalam marketing itu konsep dasar ini kita harus mengerti, need dan want ini, ya. Jadi kenapa ada penawaran akan barang dan jasa, ada pemasaran, karena adanya kebutuhan dan keinginan yang didukung kekuatan pembelian atau buying power, ya, daya beli. Kemudian itu menciptakan demand yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menciptakan nilai baik bagi perusahaan dalam bentuk profit, revenue, ya, kemudian juga bagi konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan.
Di sini nilai dari fungsi marketing ini apa ya? Jadi tergambar bahwa financial success often depends on marketing ability. Jadi kesuksesan finansial perusahaan itu sangat tergantung ya, atau sering tergantung, atau bahkan bisa dikatakan sangat tergantung ya pada kemampuan fungsi marketing dalam perusahaan. Mengapa? Karena fungsi marketing ini akan menghasilkan revenue. Revenue itu menciptakan eh, cash in ya, atau pendapatan untuk perusahaan. Kemudian juga successful marketing builds demands for products and services which in turn create jobs. Jadi marketing sukses itu menciptakan lapangan kerja ya, menciptakan lapangan kerja. Kemudian marketing build strong brand and a loyal customer base, ya, menciptakan basis pelanggan yang loyal, ya. Kemudian ini secara langsung dan tidak langsung merupakan intangible asset yang contribute heavily to the value of the firm, dan yang mana ini juga menjadi intangible asset. Jadi fungsi marketing ini menjadi intangible asset buat perusahaan yang berkontribusi terhadap nilai perusahaan juga pada akhirnya. Jadi hal tersebut menggambarkan bahwa selain menciptakan brand yang kuat ya untuk jangka panjang, yang itu juga menjadi intangible asset ya, aset yang tidak kelihatan tapi sangat bernilai. Jadi perusahaan yang sukses itu memiliki fungsi marketing yang dikelola dengan baik. Baik. Sedangkan scope dari marketing itu sendiri adalah marketing is about identifying and meeting human and social need. Jadi pemasaran itu adalah mengidentifikasi dan memenuhi ya kebutuhan manusia dan sosial. Nah, itu harus kita ingat ya, harus dicamkan ya. Dan di sini ada gambaran definisi dari Asosiasi Pemasaran Amerika ya, atau AMI ya. Association Marketing America Association, mohon maaf, America Marketing Association, di mana MI ini mendefinisikan marketing is the activity, set of institution and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that value for customer, client, partner, and society at large. Ya, jadi sebenarnya di sini adalah menciptakan value ya, yang dihasilkan dari pertukaran dan pemenuhan ya, pemenuhan kebutuhan tadi ya. Baik, selanjutnya adalah dari marketing manajemen itu apa ya? Jadi marketing manajemen itu adalah seni dan pengetahuan ya dari memilih target market, mendapatkannya, menjaganya, dan mengembangkan ya customer ya dari target market itu melalui penciptaan ya, delivery, dan communicating superior customer value. Jadi mengkomunikasikan juga pada akhirnya tentang nilai customer yang juga penting ya. Jadi menciptakan, mendelivery ya, kemudian mengkomunikasikan superior customer value. Jadi di sini tergambar bahwa marketing management itu penting, sangat penting buat perusahaan. Karena kalau salah memilih target, salah menciptakan nilai yang tidak tepat untuk memenuhi kebutuhan dari customer, dia tidak akan tercipta sebuah nilai yang penting untuk customer, dan pada akhirnya hal tersebut akan merugikan perusahaan. Nah, apa saja yang bisa dipasarkan ya? Yang bisa dipasarkan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah goods, goods itu barang ya. Kemudian services, jasa. Jadi kalau kita bicara produk, produk itu terdiri dari barang dan jasa. Kemudian lebih detailkan lagi adalah contohnya selain barang dan jasa, yang umum ada juga event ya, acara yang dilakukan. Makanya kita tahu tentang event organizer. Nah, kemudian juga
experiences ya, pengalaman juga bisa, nanti kita lihat ya, pengalaman apa yang bisa dipasarkan. Kemudian person, person ya, orang juga bisa dipasarkan ya. Pemilihan presiden misalnya itu milih orang, pemilihan anggota DPR milih orang, pemilihan ketua milih orang gitu ya. Baik. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang bisa dipasarkan ya. Places ya, tempat ya. Kemudian properties, hak milik ya. Organization, organisasi ya. Contoh apa? Partai ya, LSM ya, bisa dipasarkan. Jadi yang organisasi kemasyarakatan ya, organisasi pemuda ya. Jadi yang biasanya organisasi yang bisa memasarkan itu adalah organisasi yang bisa, yang pintar ya, atau yang mampu mengelola pemasaran dengan baik ya, sehingga anggotanya banyak ya. Nah, kemudian informasi juga bisa dipasarkan, kemudian ide-ide juga bisa dipasarkan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa yang bisa dipasarkan ya. Nah, sebelumnya mungkin siapa yang memasarkan ya. Jadi di sini didefinisikan a marketer is somehow who seeks a response, attention, a purchase, a vote, a donation from another party called the prospects ya. Jadi kalau seorang pemasaran itu orang yang punya inisiatif yang apa namanya lebih kuat gitu ya. Kemudian yang orang yang cari respon ya, cari respon ya. Cari respon dari siapa? Dari orang lain ya, dari pihak lain. Nah, pihak lain ini disebut dengan prospek. Nah, kita mulai tadi apa yang dipasarkan. Yang dipasarkan pertama adalah barang. Kalau barang adalah hal-hal yang berwujud ya. Teman-teman sudah bisa tahu apa itu barang ya, tergambar kalau kita masuk ke supermarket ya. Kita lihat nih, ada barang ya. Banyak barang kebutuhan kita ya. Tadi ya, konsep dasarnya adalah needs dan wants. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan gitu ya sebagai konsumen. Dan tentunya harus punya uang ya, didukung oleh kemampuan membeli atau purchase power ya, di sini tergambar. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Semua mengerti? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian selain tadi barang, selanjutnya adalah jasa. Jasa itu apa? Jasa itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhinya dengan cara melalui sebuah layanan ya, tidak kelihatan ya, tetapi kita membutuhkan jasa itu gitu ya. Hal yang tidak kelihatan tapi kita butuh jasa itu. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah keterampilan menata rambut ya, karena kita pengennya rambut kita rapi. Jadi kita butuh seorang penata rambut, atau kalau saya laki-laki itu seorang barber ya, ahli tukang potong rambut, dan untuk itu saya datang ke barber shop. Nah, untuk apa? Mendapatkan jasa supaya rapi. Menjadi rapi itu sebuah kebutuhan buat saya, gitu. Ya, jadi saya membutuhkan kerapihan itu. Ya, rekan-rekan ya. Jadi tergambar di sini contoh servis ya. Servis yang lain apa? Servis yang lain adalah kesehatan misalnya, ya. Kesehatan itu saya pemeriksaan kesehatan tidak kelihatan apa apa namanya layanan itu gitu ya. Artinya bukan tidak kelihatan dalam pengertian eh, kita nikmat, kita apa namanya kita nikmati, tetapi atau kita pegang gitu ya, tetap bisa kita raba, tapi kita rasakan gitu ya. Jadi servis ini kita rasakan. Jadi eh, untuk layanan kesehatan ini kita rasakan bahwa layanan kesehatan saya butuh sehat, ya kebutuhan saya adalah sehat, dan saya ingin mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Dapatkan layanan kesehatannya di mana? Di rumah sakit, gitu ya. Nah, kemudian saya juga mau membangun rumah, ya saya mau membangun rumah
indah, saya butuh apa? Jasa konsultasi arsitektur atau kontraktor bangunan. Nah, itu juga jasa, ya. Kemudian eh, rumah makan masuk mana? Rumah makan masuk ke jasa juga, ya. Jasa, karena rumah makan itu mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang kita nikmati. Ya, jadi jasa rasa rumah makan itu yang kita nikmati sebenarnya, ya. Rasa masakan di rumah makan. Jadi contohnya kita kalau makan tentunya memilih rumah makan yang enak, ya. Pertama, resepnya bagus, kedua apa makanannya enak, kemudian kedua adalah pelayanannya juga cepat, ya. Pelayanan juga sesuai lah. Kalau kita mau bayar mahal, restoran mahal, pasti juga pelayanannya berkelas gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya apalagi yang bisa dipasarkan? Yang bisa dipasarkan antara lain adalah event, ya. Tadi apa acara kegiatan, ya. Makanya ada kita kenal event organizer, ya. Nah, dia memasarkan pertunjukan musik, pameran, ya, contohnya, ya. Nah, jadi dari sini tergambar bahwa kita melihat hal-hal yang sebenarnya kebutuhan itu sifatnya nyata dan tidak nyata, tangible dan intangible kebutuhan itu, ya. Jadi kalau kita menonton konser musik, apa yang kita dapatkan? Kesenangan gitu, ya. Kesenangan yang kita dapatkan. Ya, kemudian apa kalau kita mendatangin misalnya pameran, apa yang kita dapatin? Relasi, networking gitu, ya. Hal-hal yang memang kita butuhkan. Ya, baik. Selanjutnya experiences, ya, pengalaman, ya. Kita mau manusia itu kebutuhannya tadi tidak hanya yang kelihatan tapi juga yang tidak kelihatan. Tidak hanya kebutuhan pokok, ya, tapi juga kebutuhan sekunder dan juga tersier, ya. Nah, jadi kesenangan ini tentunya khususnya saat ini itu kita kenal dengan healing, ya, kalau orang bilang ya healing gitu, ya. Mau kemana? Mau healing, mau jalan-jalan, ya. Itu untuk apa? Untuk merasakan sebuah experiences, ya. Sebuah experience, sebuah apa pengalaman yang memang menyenangkan gitu. Habis itu sudah lebih fresh, ya. Jadi di sini experiences itu bisa apa namanya, disediakan, ya, melalui taman permainan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang memang orang senang gitu, ya, hobi, ya, menjadi gaya hidup juga, ya. Contohnya mana? Contohnya misalnya Walt Disney gitu, ya. Kemudian apa namanya, theme park, ya. Jadi menawarkan experiences, ya. Di sana ada permainan, ada apa namanya, kesenangan, ya. Ketemu hal-hal yang sifatnya menyenangkan gitu, ya. Dan itu memenuhi kebutuhan untuk menghilangkan juga yang namanya stres misalnya, ya. Menghilangkan rutinitas, ya. Jadi itu memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang ingin kita rasakan. Nah, selanjutnya adalah person. Person ini juga bisa dipasarkan, ya. Kenapa bisa dipasarkan person ini? Dan sekarang ini kita lumrah melihat, misalnya contoh, ya, pemilihan presiden. Kita milih siapa pemilihan presiden? Milih orang, ya. Presiden yang terpilih adalah seorang marketer yang baik. Ya, kenapa dia bisa memasarkan dirinya untuk dipilih oleh pemilihnya? Dan timnya juga harus punya pemahaman tentang pemasaran. Jadi timnya juga harus bisa memahami, ya, eh, prospek, ya, dalam hal ini pemilih, ya. Latar belakang pemilihnya apa? Misalnya sekarang ini pemilihnya kebanyakan usia di bawah 25 tahun. Jadi harus diberikan konten-konten, ya, melalui saluran distribusi pemasarannya, ya, misalnya melalui media sosial, iklan, ya, digital, dan sebagainya, itu pesan-pesan atau isu-isu yang terkait dengan orang-orang yang usianya di bawah atau pemilih yang usianya di bawah 25 tahun. Jadi yang kira-kira membuat mereka itu
senang gitu ya, membuat mereka itu bisa memilih, apa namanya, bisa memutuskan untuk memilih person, ya calon presiden yang mereka sukai dan itu akan berpengaruh terhadap suara yang diperoleh, ya. Nah, jadi ini tergambar kenapa orang juga bisa dipasarkan, ya. Tadi, biasanya, calon presiden yang kalah di sini tentunya adalah, politisi yang mungkin kurang, bisa memasarkan dirinya. Jadi, pemasaran itu penting dalam berbagai hal, tidak hanya untuk kebutuhan perusahaan atau korporasi, tapi juga kebutuhan yang lain ya. Baik. Nah, tempat ya juga bisa dipasarkan sudah jelas ya. Banyak tempat dipasarkan tergambar ya di kita apalagi sekarang. Misalnya Raja Ampat ya, Raja Ampat itu sangat terkenal sekali dengan keindahannya dipasarkan ya. Kemudian kemarin kita mendengar berita tentang Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini didaki oleh orang-orang dari seluruh dunia, dari Asia, kemudian dari Amerika, bahkan ada kemarin pendaki yang menjadi korban itu berasal dari Brazil atau Amerika Latin, Amerika Selatan. Nah, di sini tergambar kenapa dia bisa mendaki Gunung Rinjani, karena dia sudah mendengar ya, Gunung Rinjani itu terpasarkan, dipasarkan ya, sehingga berbagai orang dari berbagai penjuru dunia datang dan it's creating jobs ya. Jadi yang ada value dari marketing itu sendiri dia menciptakan pekerjaan pada akhirnya, menciptakan lapangan kerja, menciptakan berbagai hal yang mendatangkan revenue ya. Buat pemandu kalau di konteks dengan jadi ini buat masyarakat ya, buat pemandu ya. Kemudian juga buat buat pemandu dan juga buat berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendakian di Gunung Rinjani ya. Jadi itu. Nah, Singapura ya, Singapura ini sangat giat sekali memasarkan apa namanya kotanya ya atau negaranya. Kenapa? Karena memang pendapatannya dari pendatang ya. Jadi kalau pendatang dia nggak pintar-pintar memasarkan, mereka nggak akan dapat pendapatan. Begitu juga contohnya di Bali. Bali juga Pemdanya harus mampu memasarkan ya. Bali ini bersaing dengan tempat wisata yang lain ya. Dan juga terbukti bahwa ternyata Bali ini mendapatkan predikat sebagai tujuan wisata yang kedua. Waktu itu ya, yang pertama ya kalau nggak salah ya, itu berarti Bali sudah berhasil memasarkan dirinya sebagai tempat yang menjadi destinasi buat para pelancong. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian juga hak milik bisa dipasarkan. Hak milik ini, rekan-rekan, antara lain yang terkait dengan properti, kepemilikan, ya bisa dipasarkan. Makanya orang banyak sekarang ini punya saham, ya, banyak berinvestasi saham, ya, berinvestasi properti, rumah, ya, dan juga memilih rumah misalnya apa di tempat yang memang dapat dipasarkan itu secara baik ya oleh pengelolanya sehingga menjadi pilihan buat mereka. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apalagi yang bisa dipasarkan ya, yang bisa dipasarkan lain tadi disebutkan di awal adalah organization, organisasi ya. Organisasi yang membernya banyak, yang anggotanya banyak, itu adalah organisasi yang mampu memasarkan organisasinya atau dirinya ya. Jadi contohnya adalah partai ya. Partai yang banyak pemilihnya ya di Indonesia kalau ada pemilu ya itu berarti dia sukses melakukan pemasaran terhadap organisasinya sehingga menjadi pilihan buat pemilih begitu ya. Nah, kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan ya yang banyak anggotanya pasti mampu menjadi pilihan oleh orang
prospek ya, oleh prospek untuk menjadi anggota dari organisasi tersebut, gitu ya. Jadi di sini organisasi harus pintar-pintar ya, organisasi yang sukses itu harus bisa memasarkan dirinya. Baik, selanjutnya adalah informasi ya. Kalau dulu tuh manual ya, koran, koran itu sangat laku ya, industri yang laku ya pada waktu itu. Ya sekarang melalui adalah koran digital ya, atau penyedia berita digital. Nah, ini menunjukkan ya bahwa informasi pun bisa dipasarkan ya, bisa jadi pendapatan gitu ya. Nah, informasi ini bisa benar, bisa tidak ya. Jadi informasi itu kalau yang tidak benar itu kita sebut hoax ya. Nah, jadi mesti hati-hati. Jadi ini tergambar gambaran eh, salah satu produk yang bisa dipasarkan yaitu informasi. Baik, selanjutnya ide-ide juga bisa ya, misalnya kegiatan ya, artinya apa nama inisiasi ya, kampanye itu bisa dipasarkan ya. Jadi kalau saya setuju stop terhadap narkoba, stop terhadap rokok. Nah, itu karena idenya adalah bagaimana membuat kehidupan itu lebih baik. Begitu. Nah, jadi ini adalah gambaran apa saja yang bisa dipasarkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalau tadi kan kenapa ada pemasaran, itu karena adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa namanya kondisi-kondisi kebutuhan, ya, tentang apa itu kebutuhan, ya. Dan kebutuhan itu apa aja, ya, ada apa saja, ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada itu dan bisa dipenuhi atau dapat dipikirkan oleh perusahaan untuk dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan itu, ya, penciptaan nilai melalui barang dan jasa yang nantinya akan mendatangkan revenue atau pendapatan untuk perusahaan. Jadi di sini tergambar eh, 8 permintaan ya. 8 permintaan yang ada ya, yaitu yang pertama adalah negatif demand ya, permintaan yang negatif. Apa itu permintaan negatif? Nanti kita akan pelajari. Kemudian non existing ya, demand, latent demand, declining demand, irregular demand, unwholesome demand, full demand dan overfull. Jadi ada 8 jenis permintaan yang bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan produk-produknya. Nah, ini perusahaan harus mampu melihat permintaan ini dan mengolahnya menjadi suatu opportunity untuk dipenuhi, ya. Baik, kita lihat apa itu negatif demand. Nah, negatif demand itu sesuatu yang sebenarnya permintaan ya permintaan tapi hal tersebut sebenarnya dihindari tidak terjadi kalau bisa ya kondisinya ya misalnya asuransi kematian ya, kemudian asuransi kecelakaan, kita nggak mau terjadi kecelakaan, tapi ada kebutuhan untuk mengcovernya apabila itu terjadi gitu ya, atau ada kebutuhan untuk melindungi diri apabila itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan asuransi? Jadi asuransi ini sebuah kebutuhan, tapi kebutuhan itu dihindari, tapi harus untuk supaya nggak mungkin dihindari, tapi paling tidak diatasi gitu ya, bisa diatasi dampaknya ya. Nah, dengan apa namanya ikut asuransi sehingga ini menjadi demand ya bagi perusahaan-perusahaan asuransi dan mereka memasarkan produk-produk asuransinya. Baik, selanjutnya eh, non existing demand ya atau no demand atau sebenarnya ini adalah permintaan tapi permintaan ini sudah lawas ya, sudah apa namanya kadaluarsa gitu ya dengan adanya produk baru tapi masih bisa dikatakan tidak ada permintaan tapi kalau ada barangnya mungkin mereka bisa beli untuk apa? Untuk nostalgia gitu ya misalnya ya. Tapi nggak ada permintaan untuk itu sebenarnya ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang banyak pemutar piringan hitam ya.
yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan tapi banyak ada disediakan untuk memorabilia, untuk nostalgia gitu ya. Tapi itu juga bisa dipenuhi gitu ya, artinya bisa diproduksi ya. Misalnya eh, radio lawas gitu ya, itu kan sudah nggak ada permintaan sebenarnya. Tapi kalau ada, mungkin ada orang yang tertarik bisa membelinya gitu ya. Nah, sebagai gambaran selanjutnya adalah laten demand. Laten demand ini justru kebalikannya ya. Ada permintaan tapi nggak ada yang bisa memenuhinya. Contohnya apa? Hal ini contohnya adalah permintaan akan eh, barang-barang elektronik ya, gadget yang tidak perlu ada di charge, tapi baterainya bisa bertahan selamanya gitu. Nah, itu latent demand, tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Mas Roy, ada pertanyaan? Belum ada? Kemudian Mas Imam, jelas? Nah, baik. Nanti coba dipikirkan, eh, coba cari menurut Anda produk-produk yang harus ada untuk memenuhi latent demand ini. Ya, coba cari. Nah, kalau bisa nanti Anda akan menjadi seorang marketer yang hebat. Paling enggak Anda punya eh, proposal produk yang bisa ditawarkan kepada produsen untuk diproduksi karena ini merupakan latent demand. Ya, coba cari. Itu tugas dari saya, teman-teman cari. Baik. Terima kasih.